Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita belajar di pembelajaran jarak jauh. Tetap di rumah. Sebelum belajar kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perhatikan pesan-pesan memperingatkan kalian untuk hidup bersih dan sehat. Jaga kesehatan. Tetap cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Apabila ada perpergian, gunakan masker, social distancing atau jaga jarak. Baik anak-anak, kita lanjut pembelajarannya. Tetap semangat. Kita akan belajar di tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Bersatu kita teguh. Ada peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke, kita lanjut. Ayo kita baca. Sikap persatuan dan kesatuan telah dibuktikan oleh bangsa kita pada saat perjuangan merebut kemerdekaan. Kalau itu, semua rakyat Indonesia dari beragam suku, agama, dan ras bersatu untuk berjuang melawan penjajah. Dengan kegigihan dan kekuatan serta menjalin persatuan dan kesatuan, mereka berhasil mengusir penjajah dari negeri ini. Hasilnya adalah pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Sekarang coba kalian perhatikan dua naskah teks proklamasi berikut ini. Nah, yang pertama ini adalah teks proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Nah, yang kedua adalah teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik, hasil dari perbaikan. Coba kalian, apa perbedaan kedua naskah proklamasi tersebut? Mari kita pelajari. Naskah teks proklamasi. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat pada tanggal 17 Agustus 1945. Hingga kini pada setiap upacara peringatan kemerdekaan RI, naskah teks proklamasi selalu dibacakan. Tahukah kamu bahwa naskah teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno bukanlah naskah teks proklamasi yang pertama kali dirumuskan? Naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun di ruang makan Rumah Laksamana Tadesi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat, sekarang menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Penyusunan naskah teks proklamasi tersebut berlangsung pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 2 sampai pukul 4 dini hari dan disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sementara itu di ruangan depan juga turut hadir BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Kalimat pertama naskah teks proklamasi adalah saran Ahmad Subarjo yang diambil dari rumusan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. Dan kalimat terakhir disarankan oleh Muhammad Hatta. Isi naskah teks proklamasi atau disebut dengan KLAD hasil tulisan tangan Soekarno adalah sebagai berikut. Nih, Bapak bacakan ya. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/8/05. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Nah, ini adalah teks yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Dan tadi yang dibacakan oleh Bapak ini adalah hasilnya. Ini teks asli yang ditulis oleh Soekarno.
Naskah teks proklamasi Klad sebenarnya sempat dibuang ke tempat sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya BM Dia menyelamatkan naskah bersejarah ini dari tempat sampah dan menyimpannya selama hampir 47 tahun. Pada tanggal 29 Mei 1992, BM Dia menyerahkan naskah teks proklamasi Klad ini kepada Presiden Soeharto. Hingga akhirnya isi naskah teks proklamasi asli ini dapat diketahui secara luas. Naskah teks proklamasi Klad bukanlah naskah proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno. Naskah teks proklamasi Klad mengalami perubahan dan hasilnya disebut naskah teks proklamasi yang autentik atau yang asli. Naskah ini diketik oleh Sayuti Melik. Adapun perubahan naskah teks proklamasi tulisan tangan Soekarno setelah diketik oleh Sayuti Melik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata hal-hal diubah menjadi hal-hal. Ya, artinya kata hal 2 diubah menjadi hal-hal. Terus yang kedua, tempoh. Kata tempoh diubah menjadi tempo. Terus yang ketiga, wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Terus yang keempat, Jakarta 17-8-05 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Naskah teks proklamasi Klad tidak ditandatangani. Sedangkan naskah teks proklamasi autentik sudah ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Hal ini diusulkan oleh Soekarni agar isi teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Berikut ini naskah teks proklamasi autentik. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itu anak-anak perbedaan antara dua naskah yang tulisan Insinyur Soekarno dan hasil ketikan dari Sayuti Melik. Baik, kita lanjut. Nah, tentunya dalam teks proklamasi ini menggunakan beberapa kosakata. Kosakata yang digunakan dalam teks proklamasi itu adalah kosakata zaman dulu sebelum disempurnakan untuk saat sekarang ini. Tapi teks proklamasi itu adalah merupakan bukti sejarah bahwa bangsa Indonesia mengalami penjajahan dan mengalami kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kosakata baku, kita akan belajar kosakata baku. Perhatikan. Kosakata baku adalah kosakata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Jadi, kosakata baku merupakan kata yang sudah benar dan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia dan sumber utama dari bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian juga bisa baca di buku LKS halaman 75. Adapun kosakata tidak baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Biasanya kata tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ciri-ciri kosakata baku adalah sebagai berikut. Tidak dipengaruhi bahasa daerah, tidak dipengaruhi bahasa asing, ragam percakapan, pemakaian imbuhan, tidak rancu, kata majemuk, kata jamak, yang terakhir sesuai dengan KBBI. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa merupakan alat komunikasi agar kita dapat berinteraksi antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, bahasa merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia sebagai negara yang memiliki beragama budaya termasuk beragam bahasa.
memerlukan satu bahasa yang dapat menyatukan keragaman tersebut. Untuk itulah digunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan untuk kegiatan resmi seperti kegiatan kenegaraan dan ketika proses belajar harus menggunakan kosakata bahasa yang baku. Apakah yang dimaksud kosakata baku? Kosakata baku adalah kosakata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Jadi, kosakata baku merupakan kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia dan sumber utama dari bahasa baku yaitu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, adapun ciri-ciri kosakata baku, ini ya. Contoh, yang pertama tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya kosakata baku, saya bertemu. Ini kalimat baku. Adapun kalimat tidak bakunya, gue ketemu. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Kesempatan lain, kantor, tempat. Lain kesempatan, kantor di mana? Nah, ini kata tidak bakunya. Ragam percakapan dengan memberi sama kasih. Pemakaian imbuhan, ayah bekerja keras, ia menendang bola. Ayah bekerja keras, ia tendang bola. Nah, ini tidak bakunya. Tidak rancu, berkali-kali. Nah, tidak bakunya berulang kali. Kata jamak, para tamu hadiri, para tamu hadirin. Para tamu tidak bakunya para tamu-tamu, hadirin para hadirin. Nah, kalau para hadirin berarti tidak baku. Para itu menunjukkan jamak banyak ya. Terus hadirin juga banyak, maka jamak-jamak ya. Sesuai dengan KBBI. Nah, ini kata saraf. Nah, tulisannya seperti ini, saraf. Tidak bakunya pakai y ya, syaraf. Terus kata sah pakai y, syah. Nah, ini tidak baku. Syah ini dipengaruhi oleh bahasa asing, itu bahasa Arab. Sentosa, sentausa. Nah, ini juga tidak bakunya. Hak asasi, hak azazi. Nah, ini tidak bakunya. Ini dalam contoh-contoh kosakata baku, ataupun ada yang lain ini. Nah, kata baku ini digunakan dalam situasi resmi, penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau ED. Contoh kata tidak baku ini nasihat, tidak baku. Kata bakunya nasihat. Apotik, bakunya apotek. Cuman, cuma. Gubuk, gubuk. Jadwal, jadwal. Ini ya. Sebelah sini adalah kata tidak baku, yang sebelah sini adalah kata baku. Baik, kita lanjut anak-anak. Oh, ayo kita amati. Nah, di sini ada tumbuhan beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengembang di atas air. Ternyata keong juga ada manfaatnya ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajarannya. Adapun manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Nah, penghasil bahan pangan. Manusia memakankan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Jadi manfaat dari hewan itu diambil dagingnya seperti sapi, ayam, telur nih diambil. Dan susu dari sapi ya. Penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra,
yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Jadi dari hewan ini dimanfaatkan untuk keperluan bahan sandang ya. Bahan sutra itu sangat mahal, sampai-sampai ada harganya sampai jutaan atau puluhan juta ya. Ini dari hewan ya. Kalau dari manusia, wah telah aku manusia mah tidak ada manfaatnya manusia mah kalau sudah mati, kubur saja. Sugania badai ngoleksi panona tidak ada ya. Makanya manusia kalau sudah meninggal itu tidak ada nilainya. Manfaat hewan bagi manusia selanjutnya yang ketiga adalah penghasil bahan kerajinan. Nah, salah satunya adalah kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Nah, wayang kulit ini sebagai kerajinan. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok, ya, kok dalam permainan badminton ya. Terus yang keempat, penghasil pupuk organik. Nah, kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Kalau kotoran kalian, wah, bau ya, tidak ada manfaatnya, tumbuhan bisa mati itu. Yang kelima adalah penghasil tenaga. Nah, dimanfaatkan hewan ini tenaganya oleh manusia seperti gajah dimanfaatkan untuk mengayut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman, tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Inilah salah satu sebagian kecil dari manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Selanjutnya adapun manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, ini. Yang pertama sebagai bahan makanan tentu saja. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Bahan sandang, serat, kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun ya. Terus juga adalah bahan bangunan seperti kayu, pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Terus juga ada tumbuhan yang menjadikan bahan obat. Salah satunya jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare atau mencret jadi beteng. Nah, sebelum makan obat dari warung, ini pakai daun jambu biji, bagus sekali anak-anaknya. Selanjutnya bahan baku industri banyak dimanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia seperti getah karet digunakan dalam pembuatan ban, baik ban mobil, ban motor ataupun ban-ban sebagainya ya. Karet gelang. Getah pinus dimanfaatkan sebagai sebagian orang dalam industri cat. Cat itu berasal dari getah pinus ya. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas, membuat kertas kayu pinus ya. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Adapun bahan perawatan alami, tanaman dapat digunakan sebagai pewarna sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. Selanjutnya, tumbuhan dimanfaatkan sebagai menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Kalaupun kalian ingin menyuling air laut menjadi air tawar, salah satunya menanam pohon bakau ya. Ini secara alami. Baik, kita lanjut. Selesai pertemuan kali ini. Tapi sebelum selesai ada tugas untuk kalian. Silahkan tulis tugasnya ditulis di buku tulis kalian. Yang pertama, buatlah kalimat efektif berupa pertanyaan yang menggunakan kata siapa, apa, bagaimana, kapan, dan di mana dari teks proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, coba perhatikan kalimat berikut ini, apakah menggunakan kosakata baku atau tidak? Jika tidak, perbaikilah. A. Ibu sedang pergi ke apotek untuk membeli obat. Kalimat kedua, kelelawar aktif melakukan kegiatan di malam hari. Yang ketiga, ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Bandung. Yang keempat, Rani bercita-cita menjadi atlet loncat indah.
Soal yang ketiga, pilihlah satu jenis tanaman dan hewan, amatilah habitatnya. Tulis manfaat hewan dan tumbuhan pada tabel berikut. Jadi kalian buat tabel ya, seperti ini. Tumbuhannya satu saja. Nanti tulis habitatnya di mana, terus manfaat bagi manusianya apa. Oke anak-anak, terima kasih. Cukupan pembelajaran hari ini sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Tetap semangat dan menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.